Oke, kita lanjutkan lagi untuk di operator ini. Selanjutnya kita masuk ke operator penugasan, ya. Kita tambahkan dulu selnya, tekan di bawah itu berarti B ya, tekan B. Kita tambahkan sel baru. Oke, jadi kita akan buat operator. Kita bikin komen dulu seperti biasa. Operator penugasan. Oke, itu ya. Bersama. Ya, jangan lupa kita ganti menjadi markdown. Lalu kita bisa enter, control enter. Kita ambil lagi, ya, tambah sel di bawahnya. Oke, operator penugasan ya. Operator penugasan ini sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan hal ini sebenarnya ya. Kita sudah belajar mengenai operator penugasan ini di pertemuan sebelumnya gitu. Karena apa? Karena sebenarnya operator penugasan ini adalah direpresentasikan dengan simbol sama dengan gitu. Jadi simbol dari operator penugasan itu adalah sama dengan gitu ya. Oke, langsung saja. Misalkan kita masukkan sebuah variabel, lalu kita tugaskan atau kita isi itu nilainya dengan 5. Gitu maksudnya. Artinya berarti ini apa? Berarti X ditugaskan untuk menampung angka 5. Nah, ini salah satu operator dari penugasan ya, karena menggunakan sama dengan. Nah, operator penugasan ini bisa dikombinasikan dengan operator-operator yang lain. Nah, misalkan yang tadi sudah kita bahas di atas, yaitu dengan, misalkan kita coba dengan operator aritmatik ya. Oke, kita enter dulu. Misalkan X di sini sudah diisi ya dengan nilai 5. Oke, nah kita coba misalkan X ditambah sama dengan 3 sekarang misalkan. Ini kira-kira maksudnya apa? X ditambah sama dengan 3. Ini berarti adalah apa? Ya, mungkin beberapa ada yang betul ya. Berarti istilahnya adalah kalau lebih panjang, versi panjangnya adalah X sama dengan X ditambah 3 gitu maksudnya. Gitu ya. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, 8 ya. Nah, coba kita buktikan. Kita coba kasih fungsi print untuk bisa kelihatan hasilnya. Print gitu. Jangan lupa kita tampilkan X-nya. Kita coba enter ya, control enter, dijalankan. Apakah benar? Hasilnya adalah 8. Oke, betul ya. Jadi maksudnya dengan X ditambah sama dengan 3, itu maksudnya adalah di sini X sama dengan X ditambah 3. Gitu. Sama aja ya. Kalau pengen kita buktikan boleh ya, kita tambahkan sel baru di bawah, tekan B. Pakai ini saja dulu ya. Jadi misalkan kita coba kopikan dulu ya. Misalkan ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita coba hilangkan. Kita coba pakai yang ini ya. Gitu. Nah, gitu. X sama dengan X tambah 3. Apakah hasilnya sama? 8. Kita coba lihat. Ctrl enter lagi. Ya, sama juga. 8 juga kan? Terserah. Artinya kita sudah tahu nih. Simbol ini adalah nama lain dari simbol ini. X sama dengan X ditambah 3. Begitu. Atau Anda ini simple seperti ini, atau pengen pendek ya, atau Anda pengen cara yang lebih panjang seperti ini, boleh. Nah, nggak sama saja. Intinya kita sudah tahu cara lain untuk operator seperti ini gitu misalkan. Oke, gitu ya. Jadi maksudnya di sini sudah jelas, artinya kita bisa melakukan operator penugasan yang digabungkan dengan operator aritmetik. Kita coba dengan beberapa operator aritmetik yang lain. Misalkan coba enter di sini di bawah. Misalkan X sama dengan X dikurangi sekarang ya. Coba yang sekarang pengurangannya. Kurangin berapa? 3 misalkan. Dimana ini sama aja juga istilahnya adalah X sama dengan X dikurang atau 3. Hasilnya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Print X. Berapa? Hasilnya adalah, ya betul ya, hasilnya adalah 5. 5 dari mana? Ya karena kita lihat, ini kan X-nya, X artinya adalah X dikurangin
X dikurangin 3 gitu. Itu sama aja. Maksudnya adalah ini X-nya sudah berisi berapa? Nilai di atasnya, yaitu nilai 8. Ya, berarti artinya adalah 8 ya, 8 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah 5. X-nya akan berisi 5 gitu. Karena di sini X-nya adalah berisi 8. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Ngambil dari yang nilai ini. Gitu ya. Coba kita enter sekarang. Ctrl enter. Betul ya, ini hasilnya adalah 5. Seperti itu. Oke, kita coba lagi dengan cara yang lain, operator yang lain. Kita coba dengan perkalian misalkan ya. X berapa nilainya kira-kira kalau perkalian? X kali sama dengan 3 juga. Ini sama dengan, istilahnya adalah X sama dengan X dikali 3. Akan menghasilkan print X. Berapa kan nilainya? Iya, 15 ya, betul ya. Oke, betul 15. Gitu ya. Oke. Oke, itu ya. Jadi sekilas tentang operator penugasan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita lanjut lagi ke operator yang lainnya. Oke. Kita lanjutkan, berarti tadi sudah ya. Kita coba sekarang latihan ya. Ini ada beberapa latihan. Soal 3 deh mungkin ya, 3 soal. Silakan Anda kerjakan. Oke. Nomor 1 latihan ya. Yang pasti ini latihannya input ya, input output ya pasti ya. Input ini dari user. Jadi bukan, ini udah dinamis ya. Inputan dari user. Gitu. Oke, jadi harus ada inputan. Yang pertama, oke, buat program. Ini juga kita komentar lagi ya. Knockdown. Ya. Buat program. Oke. Buat program. Untuk menampilkan data diri ya. Data diri, misalkan ada apa aja, nama Anda ya, alamat, umur, misalkan tinggi, dan misalkan hobi Anda apa gitu. Jadi nanti programnya adalah pertama ada inputan ya, pasti inputan, lalu pada saat selesai misalkan di terakhir di hobi, saat di enter akan muncul semua rekap dari yang diinputkan tuh apa aja tampilan outputnya gitu ya. Oke, kemudian nomor 2 sama ya, nomor 2 juga kita coba buatlah program untuk, nah ini simple dulu ya, menghitung. Kita coba mencoba operator ya yang tadi sudah kita pelajari, menghitung luas persegi panjang saja. Oke. Nomor 3, buat program sama untuk menghitung apa nih, rata-rata aja ya yang sudah kita pelajari di algoritma rata-rata dari 3 buah bilangan. Yang diinginkan. Oke. Udah, begitu ya. Ini latihan, coba Anda kerjakan. Nanti hasilnya seperti apa. Segitu dulu ya. Oke ya, silakan itu dikerjakan latihannya. Kita lanjutkan dulu ke operator yang lainnya, yaitu kita akan coba sekarang ke operator pembanding ya. Kita coba tambahkan 1 sel di bawahnya. Kita akan masuk ke sekarang operator pembanding ya. Misalkan oke, pembanding.
ya. Oke, operator pembanding kita tambahkan satu sel baru. Oke, operator pembanding ya. Operator pembanding yaitu membandingkan dua buah angka, intinya seperti itu. Nah, apakah misalkan angka itu nanti lebih kecil dari, apa kurang dari, atau sama dengan dan sebagainya ya. Gitu. Nah, artinya operator pembanding ini adalah nantinya akan menggunakan representasi dari simbol dalam implementasinya. Nanti ada beberapa simbol yang termasuk apa saja sih yang digunakan dalam operator pembanding ini. Gitu. Kita coba dulu ya. Misal kita akan buat di sini dulu sebuah variabel. Misal kita masukkan biasa variabel A, misalkan ya. Kita isi, kita assignment-kan dengan 4 gitu. Juga dengan nilai variabel satu lagi, misalkan kita masukkan B, nilainya adalah 3. Nah, di sini kita akan coba menggunakan operator pembanding nih. Yang pertama kita coba dengan operator lebih dari ya, lebih dari. Oke, kita coba lebih dari. Kita bikin komentar dulu biar jelas. Oke, lebih dari. Berarti kita tuliskan misalkan seperti biasa kita butuh variabel baru untuk menampung hasilnya. Lebih dari ya, misalkan A lebih dari B. Apakah lebih dari B? A lebih besar lebih dari B. Gitu. Nanti artinya dari operator pembanding ini, di mana di sini kita mau melihat apakah variabel A yang sudah terisi nilainya itu ada 4 dan B dengan nilai 3, kita bandingkan begitu dengan simbol lebih besar. Kalau misalkan seperti ini, nanti output yang didapatkan yaitu berupa nilai boolean, yaitu 2 yang kita tahu nilai boolean ya. Kalau nggak true ya false gitu misalkan. Jadi gitu ya. Nanti outputnya yang dihasilkan yaitu nilai boolean ya. Kalau nggak true ya false. Kita coba ya sekarang. Setelah kita masukkan kita bandingkan nih, misalkan untuk yang pertama ini contohnya itu lebih dari, di mana A lebih dari B, apakah nilainya benar atau salah gitu. Kita coba lihat outputnya. Biasa kita coba print dulu, printnya C, kita lihat apakah hasilnya betul. Kita enter, Ctrl enter, ya berarti betul ya, true hasilnya, nilai boolean true, karena nilai A itu lebih besar dari nilai B. Ini masih statis ya, nanti bisa juga ada berubah untuk nilai A dan B nya ini dari user gitu yang diinputkan langsung. Oke, yaitu lebih dari. Kita coba lagi yang lain untuk operator pembanding yang lain, simbol-simbolnya. Kita sekarang coba yang kedua, misalkan untuk operator kurang dari pasangannya ya, setelah lebih kita coba yang sekarang itu kurang dari. Oke, kurang dari berarti kita langsung ketikkan C sama dengan, tetap menggunakan AB, C sama dengan simbolnya apa? Ya berarti kebalikan, nilai bisa berarti A kurang dari B. Begitu. Kita coba cetak. Hasilnya seperti apa ya? Ctrl enter. False berarti ya, karena A lebih besar nilainya. Salah. Selanjutnya, kita coba lagi. Yang ketiga, misalkan untuk yang sama dengan. Sebenarnya bukan sama dengan ya, salah. Kita takutnya nanti mispersepsi. Karena sama dengan nanti bentrok dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu penugasan. Gitu. Karena yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk operator penugasan ini simbol yang digunakan adalah sama dengan. Nah, supaya penyebutannya berbeda, kita sebutnya untuk sama dengan ini adalah, untuk operator pembanding ini kita gunakan istilahnya adalah setara gitu ya, setara atau istilahnya tadi apa, sama dengan ya, tapi dengan artian yang bukan untuk operator penugasan ya. Operator yang sekarang ini di pembanding ini simbol sama dengan ini adalah sama, simbolnya sama dengan, tapi bukan sama dengan ya. Kita penyamaannya aja, penyebutannya aja. Kita jangan menggunakan sama dengan, tapi dengan setara. Oke. Contohnya misalkan C
sama dengan. Nah, karena sama dengan ini kita gunakan udah di assignment atau penugasan. Nah, simbol setara ini berbeda, yaitu dengan menggunakan simbol sama dengan 2 kali. Gitu. Ya, untuk membandingkan apakah nilai C ini, nilai A ini nanti sama dengan, apakah nilai A ini sama dengan nilai B? Gitu. Pasti jawabannya salah ya, karena berbeda. Nah, dengan menggunakan simbolnya adalah sama dengan 2 kali. Karena jelas-jelas berbeda ya. Kalau sama dengan 1 untuk operator penugasan, sedangkan sama dengan 2 kali untuk operator pembanding. Seperti itu. Kita coba cetak. Print. Kurung buka, cek. Hasilnya gimana kira-kira? False ya, karena nggak sama. Begitu. Kita coba satu lagi ya, lawannya dari tidak sama dengan ya. Simbolnya seperti apa? Oke, jadi kita bukan setara ya, berarti tidak setara. Istilahnya kita sebutannya tidak setara atau tidak sama dengan, nah gitu ya. Tidak sama dengan. Simbolnya seperti apa? Simbolnya adalah dengan simbol not gitu. Not tuh berarti tanda seru ya. Gitu. Seperti itu. Artinya ini A tidak sama dengan B gitu. Ditampung di nilainya C. Lalu C-nya kita coba cetak. Yang keempat ya, atau hasilnya berarti harusnya true. Ya, gitu kan, nggak sama dengan. Oke, itu tidak sama dengan atau tidak setara. Kita coba operator yang lain. Sekarang lebih dari dan kurang dari, tapi dikasih sama dengan. Kita coba dulu ya, copy saja biar cepat. Pastekan, lebih dari sama dengan. Jadi sama kurang dari, ada sama dengannya ya. Oke, berarti simbolnya adalah, di sini kita cukup tambahkan sama dengan saja. Begitu. Apakah C, A lebih besar sama dengan B? Nanti gitu. Dan ini juga kita kasih sama dengan. Kalau kita coba enter, berarti kita langsung akan menghasilkan outputnya untuk kedua-duanya. Satunya ini false dan ini berarti true gitu, karena untuk yang B lebih besar dan ini lebih kurang dari sebenarnya false ya. Oke. Kalau misalkan nilainya ini yang ganti 3 berarti gimana kira-kira? Ya sama ya nanti ya. Ini hasilnya adalah sama dengan berarti true gitu. Anda coba sendiri nanti untuk yang operator pembanding ini Anda coba ganti dengan inputan dengan langsung dari user ya, supaya Anda bisa coba-coba tahu hasilnya untuk bisa uji coba dengan hasil yang lain gitu. Oke, itu untuk operator pembanding. Untuk selanjutnya nanti terakhir ada lagi operator logika ya. Oke, selanjutnya kita coba yang operator selanjutnya, yaitu dengan operator logika ya. Logika. Oke. Operator logika ini biasanya sering dikombinasikan dengan operator pembanding ya, sering banyak digunakan dengan operator pembanding. Nah, operator logika ini memiliki dua buah nilai atau dua output ya, atau dua buah output, yaitu true atau true dan false seperti itu ya. Jadi sama ya, sedikit banyaknya dengan operator pembanding, yaitu berkaitan dengan true dan false. Oke, jadi di operator logika ini akan menggunakan 3 buah jenis. Yang pertama yaitu operator AND gitu ya. Operator AND, tuliskan di sini misalkan dulu ya. Untuk operator AND itu ya. Kemudian operator yang kedua itu operator OR begitu. Dan yang ketiga operator NOT. Begitu ya. Nah, ini pembedanya apa dari masing-masing operator logika AND, OR, dan NOT. Itu masing-masing punya fungsi masing-masing ya. Kita coba yang pertama dulu untuk yang operator AND. Nah, operator AND ini mungkin sedikit banyaknya mungkin Anda sudah tahu ya.
Apa sih yang disebut dengan operator AND ini? Operator AND digunakan untuk mengembalikan nilai true bila statement pertama dan kedua berkondisi true. Begitu. Jadi intinya adalah dua buah statement ini harus terpenuhi, harus benar, baru akan menghasilkan nilai benar. Jadi dua-duanya harus mutlak terpenuhi. Gitu. Contohnya misalkan kita coba ya, misalkan dengan kita masukkan seperti biasa sebuah variabel x misalkan dengan kasih nilainya 4. Nah, kita coba printkan. Kita coba print kurung buka misalkan x apakah x lebih kecil dari 6. Begitu. Nah, kita masukkan operator logiknya n di sini dan x lebih besar dari 2. Kira-kira gimana? Apakah hasilnya gimana kira-kira? Yang didapatkan berarti apakah hasilnya true or false? Kita lihat sama-sama ya. Ini dikasih diketahui nilai x sudah di-assignmentkan, dikasih nilai yaitu 4. Lalu kita coba cetak print x ini 4. X lebih kecil dari, apakah lebih kecil dari 6? Iya, betul. Dan x lebih besar dari 4? Iya, betul. Begitu. Maka nilainya adalah, coba kita kontrol enter, true. Gitu ya. Jadi ini dua kondisi terpenuhi maka keluar hasilnya adalah true. Itu yang N. Kemudian yang sekarang kita coba yang OR. Bedanya apa yang OR? Kalau OR di sini adalah akan mengembalikan nilai true bila apa? Nah, kebalikan dari yang N. Cukup salah satu saja yang bernilai true, maka akan mengembalikan nilai bertipe true begitu. Gitu ya. Jadi salah satu statement aja yang bernilai true, maka dia akan bernilai true. Kita coba sekarang untuk yang OR. Gimana caranya misalkan? Misalkan kita sama ya, kita masukkan sebuah variabel dan nilainya A, misalkan kita isi dengan nilainya adalah true. Oke. Situ. Nah, kemudian kita coba masukin lagi yang nilai yang lain, variabel lain misalkan B, kita kasih nilai false. Oke. Nah, selanjutnya kita coba printkan kurung buka A or B. Coba kita sama-sama baca ya. A berisi nilai true dan B berisi nilai false. Lalu kita coba cetak A or B. Ya, pasti nilainya adalah ya betul true ya, karena cukup salah satu saja bernilai true maka dia akan menghasilkan true kalau OR ini. Kita coba kontrol enter kan. Oke, betul ya. Jadi nilainya adalah true. Salah satu saja bernilai true maka dia akan true. Itu untuk yang OR. Yang terakhir kita coba yang NOT. Apa sih yang disebut dengan operator NOT ini? Operator NOT ini berarti akan membalikan hasil. Misalnya mengembalikan nilai false jika hasilnya true. Atau juga sebaliknya, akan mengembalikan nilai true jika hasilnya adalah false. Nah, ini dibalik-balik. Nah, itu fungsi dari operator logika NOT. Kita dengan contoh langsung ya, misalkan sebuah variabel nilai C kita isikan dengan nilainya adalah true. Oke, kemudian ada lagi misalkan D dengan nilainya adalah not C. Berarti not true gitu ya. D ini adalah not true karena C-nya adalah true. Nah, ini berisi yang D-nya not C. C ini berisi true. Berarti tidak true, tidak benar. Atau false. Nah, kita coba masukkan, kita coba tampilkan hasilnya. Nah, kita coba kasih perintah string saja biar kelihatan hasilnya. Not C gitu, not C. C ini berarti berapa? Hasilnya adalah not C ya. C ini adalah true. Not true, koma, misalkan gitu. Sama dengan misalkan tampilin hasilnya D misalkan. Nah, gitu. Artinya not nanti hasilnya ada not C. C ini bisa true, berarti not true sama dengan false. Gitu. D-nya adalah false. Kita coba lihat ya, Ctrl enter. Nah, kan not true sama dengan false. Oke, jadi itu saja pembahasan terkait dengan operator yang kita berikan hari ini ya.
Ada operator matematik, operator penugasan, operator pembanding, dan juga terakhir ada operator logika. Gitu ya. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.